Banyak kok perusahaan-perusahaan yang mau KPBU seperti di Solo ya. Terangin. Pasang CCTV di tempat yang rawan. Jangan dikorupsi CCTV-nya. Ya. CCTV itu penting. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Kami harap Anda selalu sehat dan bahagia. Dan kita bertemu lagi di program Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar dan saya Kisdiantoro. Tribuners, hari ini kita akan berbincang dengan tokoh muda Kota Bandung yang kaya akan prestasi dan memiliki cita-cita yang mulia untuk membangun Kota Bandung yang lebih baik. Dan tokoh ini tentu saja Anda sudah sangat kenal. Beliau adalah Insinyur Haji Juanda. Kita sapa aja. Assalamualaikum Kang Juanda. Waalaikumsalam Kang Toro. Nuhun. Alhamdulillah pangestu. Alhamdulillah kita sudah kehadiran Kang Juanda. Tidak ada salahnya Kang Juanda juga untuk memperkenalkan kembali ya, walaupun beliau saya yakin juga sudah Anda kenal. Silakan Kang. Baik, Kang Toro turnuhun, perkenalkan buat para pemirsa semua, saya Juanda, biasa dipanggil Dago boleh, karena nama saya sama persis Insinyur ya? Haji Juanda, cuman ada W-nya. Jadi bisa dipanggil Dago, bisa dipanggil Ajun, boleh. Jadi saya asli Bandung, Kang, lahir, besar di Bandung, pernah tinggal di Gunung Batu, paling barat, ujung, dekat rel yang ada kecelakaan hari ini ya, ngerikan. Pindah ke Antapani sebelah timur. Saya pernah di Marga Asri di sini juga di selatan, sama sekarang di Cigadung. Jadi barat timur selatan udah pernah lah. Saya sekolah juga di Bandung di ITB. Saya di ITB SMA 3, SMP 5. Dan setelah beres lulus kuliah, saya bisnis IT. Sampai akhirnya mungkin tersesat di jalur politik pemerintahan. Dan terima kasih Kang Juanda ini adalah sosok di balik keberhasilan Kang Ridwan Kamil ya. Jadi Kang Juanda ini sudah membantu atau menemani Kang Ridwan Kamil di saat beliau menjadi wali kota Bandung, juga gubernur Jawa Barat. Jadi tamu kita ini nggak kaleng-kaleng nih ya. Jadi punya pengalaman yang sangat luar biasa. Mungkin bisa juga sedikit cerita ke Tribuners. Ya. Jadi tadi setelah bisnis, saya tuh ceritanya kenapa tiba-tiba bantu Kang Emil, kan banyak yang nanya, Kang Ajun kenapa dulu kan bisnis IT, kenapa tiba-tiba sekarang masuk ke politik pemerintahan gitu ya. Nah jadi ceritanya Kang, 2012 dulu, saya tuh kan punya software house di Bandung, bisnis di Jakarta. Kesel dengan kondisi Jakarta pada saat itu ya, macet dan nggak teratur. Saya gabung dengan komunitas Safe Jakarta namanya. Karena aktivis dulu kan, senang beraktivitas lah. Nah aktivisme gitu kan. Nah akhirnya saya bantu Pilgub DKI. Bantuin yang namanya ada wali kota Solo. Cungkring-cungkring, beda. Wah ini antik nih wali kotanya. Yuk kita bantuin. Nah saya bikin game Selamatkan Jakarta buat Pak Jokowi. Nah dari situlah persentuhan pertama di politik. Saya bantu Pak Jokowi, alhamdulillah menang. Nah lihat Bandung, wali 2013 wali kotanya kena KPK, jalan barolong, gelap, riweuh lah, sampah. Masa Jakarta saya bantu, Bandung enggak pada saat itu. Nah kebetulan ada senior Kang Emil kan di ITB kan, wah Kang Emil mau maju nih, orang keren kan. Ya udah saya nawarin, Kang, ayo saya bantuin. Singkat cerita saya bantuin jadi relawan. Dulu survei 4%, menang 45%. Nah bedanya sama Pak Jokowi, Kang Emil mah minta tanggung jawab, bantuin kamu udah nyuntrungkeun ke politik lah kurang lebih ya. Jadi beliau minta bantuan ke beberapa orang untuk membantu di dalam pemerintahan, karena beliau kan orang baru di politik, orang baru di pemerintahan, jadi butuh tim lah. Nah saya bantuin lah dari situ. Baik, 10 tahun. Tribuners, ya, itu tadi adalah perjalanan singkat Kang Ajun membantu Kang Ridwan Kamil sampai beliau mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional ya. Dan Tribuners, Kang Ajun ini juga memiliki cita-cita
untuk membangun Kota Bandung menjadi lebih keren lagi. Ya, kan betul, gitu ya. Betul, Nah, betul. Kang Ajun, dengan pengalaman 10 tahun mendampingi Pak Ridwan Kamil juga sampai hari ini juga masih terus kreatif memikirkan Bandung yang lebih baik, ya. Dan kita juga tahu bahwa semua orang setuju bahwa Kota Bandung itu adalah kota yang cantik begitu ya, beautiful gitu, indah gitu. Estetik, dikangenin. Dikangenin, betul. Tapi ternyata hari ini Kota Bandung tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi hari ini isu tentang kriminalitas gitu ya, soal keamanan. Kemudian ada 3 isu utama yang ya semua orang pasti akan membicarakan itu. Soal public transportation untuk mengatasi kemacetan, kemudian soal banjir dan juga masalah lingkungan, soal sampah. Nah, saya juga membaca bahwa Kang Ajun ini siap gitu ya untuk berkontribusi dengan nanti maju di Pilwalkot atau Pilkada Kota Bandung 2024. Nah, dari sekian banyak masalah begitu ya di balik kecantikan Kota Bandung, ini mengurainya mau dari mana dulu gitu? Iya. Kang, jadi kalau boleh saya membagi masalah tuh ya berdasarkan 4 entitas kota. Ya, ada kota sebagai rumah. Ya. Ini kota, infrastruktur kota sebagai rumah kayak rumah. Itu yang tadi akan sebutin masalahnya tuh banyak. Masalah macet, masalah sampah, masalah banjir ya. Masalah polusi, penurunan muka air tanah ya kan. Ruang terbuka hijau. Nah, ini kota sebagai infrastruktur ya, sebagai rumah. Banyak masalah dan saya tidak melihat Kang 5 tahun terakhir ada pembangunan. Saya nggak melihat. Saya pernah jalan lari dari Jalan Dago Simpang sampai ke Gede Bage 23 kilo kan. Saya lari itu jogging lah, pokariran waktu itu ya, virtualan. Pengen tahu ada pembangunan apa di Bandung 5 tahun terakhir. Jalan Dagonya saya lihat ya, trotoar diperlebar, diperbagus zaman Kang Emil. Taman Cikapayang, taman film, taman skate, taman kiri kanan dibangun zaman Kang Emil. Masuk itu ada Merdeka yang geranggang remaja dibangun zaman Kang Emil. Belok kiri Jalan Riau diperbaiki zaman Kang Emil. Kreatif Hub Laswi zaman Kang Emil. Gedung Koni, flyover Antapani sampai ke Aljabar dibangun zaman Kang Emil. Saya tidak melihat pembangunan kota sebagai rumah, infrastruktur kota. Ada pembangunan besar 5 tahun terakhir nggak ada. Jadi apakah Kang Ajun ingin mengatakan bahwa dengan adanya tidak ada pembangunan, artinya masalahnya ya tetap sama gitu? Iya, ya. Akhirnya sampai hari ini. Akhirnya berarti kan nggak maju, mandek, malah mundur ya kan. Alih-alih membangun baru, yang lama nggak dirawat. Teras Ciamplas, mandek ya kan. Dan banyak lagi. Itu baru satu Kang. Kota sebagai rumah, infrastruktur ya. Kedua, masyarakatnya Kang, yang penting ini kan. Masyarakatnya merasa nggak aman, begal di malam hari ya kan. Pendidikan kita melihat masih ada isu soal zonasi ya, pendidikan, masalah juga banyak ditahan ijazah. Kesehatan kita masih punya masalah isu stunting, kita masih punya masalah masih banyak masyarakat kita BPJS-nya mati gitu kan. Kemiskinan kita masih ada 100.000 masyarakat miskin Kang, ya, yang masih menjadi PR yang saya sedih kalau belusukan Kang. Masyarakat terbawah ini kan harusnya diselamatkan dengan salah satunya dengan bansos ya, DTKS. Saya pernah masuk ke satu rumah, paling segede studio ini kan, isinya 7 orang. 2 orang tuanya stroke, anak-anaknya nganggur, nggak dapat DTKS. Ada satu rumah lebih kecil lagi, orang tuanya stroke, anaknya buta, ya ibunya nggak kerja, nggak dapat DTKS Kang. Jadi bantuan sosial masih tidak tepat sasaran. Kata Bu Mensos, ada 512 bansos yang tidak tepat, 512 miliar ya, 500-an miliar yang tidak tepat sasaran. Dan itu mungkin salah satunya. Nah, lapangan pekerjaan masih banyak yang menganggur, 100.000 pengangguran kita. Ya. Nah ini berkaitan dengan nanti usaha ekonomi. Jadi entitas masyarakat, tadi masalahnya itu, ada masalah bisnis, Bandung teh mau diarahin kemana, kota apa? Ya. Para wisata kah, pendidikan apa? Sekarang nih
identitas secara ini nggak jelas juga gitu ya. Dan kalau mau mengatasi pengangguran, maka ekosistem bisnisnya yang harus diperbaiki. Nah, kita tidak melihat itu gitu ya. Perizinan harusnya dipermudah ya kan. Inkubator bisnis harusnya dibangun untuk meningkatkan entrepreneurship gitu kan dan lain-lain. Dan yang terakhir ada masalah pemerintahan. Menurut saya ini backbone-nya. Hari ini kita dilanda masalah korupsi ya. Kemarin ditangkapin kan. Betul. Wali kotanya, sekdanya dan lain-lain lah, banyak sekali yang ditangkap. Dan saya juga sedih melihat data Kang. Pajak pendapatan kita Kang turun Kang dari 5 tahun terakhir. Di saat kota-kota lain naik. Misalnya kota Surabaya, Jakarta, Medan, ya kan, ya, naik semua. Kita turun dari Kang Emil 1 triliun PAD naik ke 3 triliun, 3,3, turun ke 3,2. Di saat yang lain naik. Saya mensinyalir ada 1-2 triliun pendapatan yang hilang. Belum lagi belanjanya Kang. Belanja infrastruktur rendah, kebanyakan belanja pendukung. Udah gitu pengadaannya terlalu banyak, pengadaan langsung. 1,2 triliun tahun 2022 pengadaan langsung. Jadi ya birokrasinya korup, pelayanannya mungkin lambat gitu kan. Nah, ini menjadi akar yang harus diberesin gitu. Jadi terungkap begitu ya, ketika pertanyaan itu muncul saat Kang Ajun jalan tadi ya, lari pagi gitu, jogging. Kenapa nggak ada pembangunan? Mungkin salah satunya karena PAD-nya juga tidak tidak ada kenaikan gitu ya. Belanjanya salah. Nah, Kang Ajun, itu tadi kan sejumlah masalah ya di. Mulainya dari mana ya tadi ya? Nah, ini yang belum terjawab. Benang kusut ini mau diure, mulai dari mana? Kalau saya nih ada 4 masalah ya. Yang saya akan urai pertama adalah bawah dulu Kang. Pemerintahannya dulu. Kota ini harus punya pemimpin yang turun ke lapangan. Jangan pemimpin yang diam di kantor, di meja, nggak bisa dikontak, nggak bisa diberi masukan, nggak bisa dikasih keluhan. Pemimpinnya harus hadir, harus ada. Dan itu Kang, setiap tahun Akang boleh lihat, kalau ulang tahun Bandung, selalu warga Bandung tuh berharap punya pemimpin baru, punya wali kota. Bahkan ketika ada insiden penangkapan KPK wali kota Kang, yang trending di Twitter Kang, yang di retweet banyak itu adalah, saya kaget ternyata Bandung punya wali kota. Artinya apa? Artinya kehadiran pemimpin tidak dirasakan, harus dirasakan ke depan. Kedua, korupsinya harus dihilangkan. Kita harus menghilangkan korupsi karena ibarat kita mau membangun itu, mau mengisi rumah, ya air rumah dari sumur. Kalau ember bocor Kang, bolak-balik 100 kali juga nggak akan keisi. Ya, artinya korupsi harus diberantas. Pemerintahannya harus dibuat merit system, ya, harus dibuat proaktif, melayani, profesional. Nah, kalau kita sudah punya birokrasi yang bersih, yang lincah, yang melayani, nah, baru kita mulai selesaikan di atas nih masalah. Masalah berikutnya apa? Berantas pungli Kang. Karena itu pungli-pungli dimanapun ya, perizinan pungli itu. Karena pungli perizinan itu akan mempermudah usaha nanti makin bagus, pengangguran akan berkurang. Itu satu ya. Nah, lalu kita masuk ke isu perkotaan Kang. Nah, isu perkotaan ini yang harus segera kita beresin menurut saya satu sampah. Karena masalah sampah ini sudah mengganggu kesehatan, masalah sampah ini juga mengganggu pemandangan yang nanti bisa impactnya ke pariwisata, ekonomi ya. Jadi saya ingin membereskan sampah. Dan contohnya banyak negara berkembang yang berhasil menyelesaikan masalah sampah. Kita cukup nothing new under the sun Kang. Nggak usah kita aneh-aneh, pelajari kota mana yang berhasil. Negara berkembang yang apple to apple. Indore City India 3 juta penduduk bisa kok tanpa TPA, TIR. Curitiba 2 jutaan penduduk bisa gitu ya. San Fernando paling dekat Filipina bisa gitu kan. Kita tiru aja pengelolaannya ya. Itu satu sampah. Setelah sampah baru ya kemacetan, karena ini yang menjadi problem juga. Karena macet itu ekonomi biaya tinggi, polusi udara, stress level gitu ya. Multipliernya banyak gitu ya. Jadi kemacetan harus diselesaikan, sampah harus diselesaikan. Ini yang paling urgent hari ini ya kalau menurut saya. Selebihnya ya tentu banjir gitu kan, kita harus bereskan. Kalau soal yang liar-liar ya, kalau kita berhasil memperbaiki birokrasi ya, ini benar kerjanya gitu ya, proaktif, melayani, tidak korupsi, tidak pungli,
menertibkan PKL, menertibkan parkir dan lain-lain itu akan lebih mudah kan. Kalau pemerintahnya udah benar. Karena kalau pemerintah benar, kita bisa mengajak kolaborasi masyarakatnya. Ya. Gitu. Betul. Untuk menyelesaikan masalah. Nah, Kang Ajun ya, ini dari sekian banyak masalah ya, mungkin bisa sedikit cerita begitu ya, untuk mengurai satu di antara sekian masalah. Katakanlah misalnya terkait dengan masalah sampah, boleh, begitu ya, Kota Bandung gitu ya. Nah, sampai hari ini kan itu masih jadi masalah ya. Betul. Ketika TPA ya di tempat lain tidak bisa lagi menampung sampah Kota Bandung, kelimpungan lagi tuh. Nah, apakah penanganan hari ini sebenarnya ada loh yang lebih efektif gitu. Misalnya sampai ke tingkat RT RW, itu sudah sampai ada sentuhan ke situ atau enggak, sehingga warga merasa tergerak ikut terlibat. Baik, Kang, kalau masalah sampah kita harus menangani secara holistik. Ya. Kalau tadi mungkin 5 lah ya, saya bilang ya, yang harus kita perbaiki. Pertama, Kang, dari anggaran dulu, ya, karena selama ini anggaran kita hanya fokus untuk mindahin sampah, ya. Padahal sampah itu nggak boleh dipindahin, dikelola, diolah. Jadi kita harus membuat pusat-pusat pengelolaan sampah. Ya. Bayangkan Kang, sampah kita 1.500 ton per hari ya. Yang paling problem itu adalah sampah organik, 900 ton per hari. Kapasitas pengolahan kita cuma 30 ton, ya, kecil banget. Ya, jadi satu harus ada political will. Salah satu political will diturunkan dengan apa? Satu, dibuat aturan yang jelas, bikin perencanaan yang jelas. Kedua, sediakan anggarannya. Berikutnya tata kelola, Kang. Tata kelola sampah kita harus perbaiki. Kita harus ngambil sampah sampai ujung, sampai last mile, sampai rumah. Hari ini pemerintah cuma ngambil dari TPS ke TPA, dari rumah ke TPS masing-masing. Ini problem. Karena akhirnya apa? Akhirnya ada yang buang sampah di sungai, ada yang di pinggir jalan, ada yang buang sampah udah dipisah disatuin lagi. Uncontrollable, unorganized. Karena pemerintah tidak hadir di last mile ini. Jadi ke depan pemerintah harus masuk ke dalam ya. Harus sampai rumah ke rumah. Dan itu bisa? Bisa dong, harus dong. Indoor City bisa, 3 juta penduduk. Dengan jumlah SDM tenaga sampah cuma 2.000-an, itu mirip juga. Nah, kuncinya apa? Nah, kita belajar dari kota lain. Apa kehebatan Indoor City? Satu, Kang, pertama, masyarakatnya aturannya jelas, tegas. Bahwa sampah itu harus dipilah dari hulu. Ya. Rumah tangga di-trigger untuk memilah sampah, Kang. Dan di India, Kang, kalau ada rumah tangga yang tidak memilah sampah, di-stikerin, Kang, stiker merah. Ada stiker hijau buat yang taat, yang merah yang nggak taat. Pengangkutan diambil dari rumah, Kang. Alat pengangkutannya, gerobaknya, udah dipilah. Di awal mereka cuma wet and dry, 2 doang. Sekarang udah dibagi jadi 7. Di awal mereka mulai itu cuma sampah basah, sampah kering. Organik, anorganik. Gitu ya. Diambil dari ujung gitu ya. Nanti mereka ada 6 transit system, dipilah-pilah. Ada mesin sorting lah ya, yang memilah gitu ya. Baru nanti akan ada pusat pengolahan, recover material center. Nah, hebatnya India satu, ada sistem social punishment ya. Terus juga ada sistem reward and punishment ya. Contoh di ini, Kang, di Curitiba. Masyarakat bawah yang bisa memilah sampah, bisa menukar sampahnya yang sudah dipilah dengan sembako, Kang. Dengan sayuran, dengan kayak gitu. Nah, jadi dikasih insentif ya. Sedangkan untuk yang di atas, yang menengah atas, perusahaan, kalau dia melanggar tidak memilah, harus ada sanksi tegas gitu. Terus juga yang menarik di Curitiba dan di India, sekolah, Kang, dijadikan alat untuk edukasi. Masukkan kurikulum 3R, Zero Waste ke dalam kurikulum sekolah. Sehingga mulai dari anak-anak sampai ibunya terlibat untuk memilah sampah gitu kan. Gitu. Jadi solusinya itulah kurang lebih. Tribuners, kalau kita ngobrol sama anak muda, bukan anak muda, orang muda gitu ya, ide kreatifnya banyak. Jadi artinya sebenarnya problem di Kota Bandung ini ada solusinya, tinggal bagaimana mengeksekusi berarti. Betul, betul.
Contohnya udah ada. Contohnya sudah ada. Tinggal tiru aja menurut saya. Tiru aja. Satu lagi Kang Ajun ya, mungkin pendek saja ya, terkait problem kota gitu ya, yang hari ini sedang trending gitu ya, soal keamanan, soal kriminalitas gitu ya. Ini kan geng motor di mana-mana, sampai ada isu kasus geng motor yang hari ini nggak berhenti-berhenti itu kan. Betul, ini bahkan Bandung dulu pernah ramai disebut sebagai Gotham City. Iya benar. Itu gimana Kang, nih? saya tuh mirisnya. Iya. Bandung disebut Gotham City, kota yang kriminal, tidak aman. Padahal kalau kita cek Google di Wikipedia, tahun 90 Bandung itu masuk sebagai kota teraman di dunia versi majalah Times. Ya. Jadi agak sedih ya, 30 tahun kita dari teraman menjadi Gotham City gitu kan, sedih ya. Nah solusinya apa sih? Nah ini memang perlu kolaborasi ya. Kolaborasi pemerintah, kepolisian, dan warga ya. Dari pemerintah dulu, kita harus buat fasilitas publik kita terang. Nggak boleh ada jalanan yang gelap ya. Kita harus terangkan semua lampu-lampu. Kalau nggak ada anggaran KPBU kan. Banyak kok perusahaan-perusahaan yang mau KPBU seperti di Solo ya. Terangin. Pasang CCTV di tempat yang rawan. Jangan dikorupsi CCTV-nya. Ya. CCTV itu penting. Jangan dikorupsi. Jangan dikorupsi ya. Pasang di tiap titik-titik rawan, ada lampu CCTV. Bikin panic button yang zaman Kang Emil. Bikin aja panic buttonnya yang nempel misalkan ke safety zone ya. Itu ada di Korea tuh ya. Kalau kita lihat di daerah yang rawan ada spotlight, ada lampu, ada CCTV, ada button panic button ya. Itu peran pemerintah yang pertama. Nah nanti kolaps dengan polisian untuk Prabu. Tapi polisi juga kan terbatas ya. Kita libatkan masyarakat. Gimana caranya siskamling gitu ya, atau pengamanan mandiri masyarakat itu gotong royong ada hadir. Kita libatkan ormas kayak XTC dan lain-lain gitu ya, yang mereka kan ormas kepemudaan yang mereka justru harus dilibatkan gitu ya. Karena kalau mereka terlibat, karena by data katanya Kang, banyak pelaku begal gitu-gitu ya, itu tuh dari luar kota Bandung. Nah, dari orang kota Bandung mah sedikit gitu ya. Nah, jadi masyarakat kita harus libatkan ya, ormas-ormas, kita harus libatkan dalam forum jaga lembur lah, nama jangan Kang Emil gitu. Baik, Tribuners, jadi untuk menjaga keamanan kota, yang pertama tadi kita headline ya, soal menciptakan titik-titik kota yang terang gitu ya. Betul. CCTV-nya jangan dikorupsi. Nah, Kang Ajun, banyak sekali ya Tribuners gagasan-gagasan Kang Ajun untuk membangun Bandung lebih baik ya. Ada di antaranya terdokumentasikan di buku karya Kang Ajun ini ya, saat beliau mendampingi Kang Ridwan Kamil di Kota Bandung dan Jawa Barat. Nah, Kang Ajun, untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, tentu harus ada perahu untuk sampai ke sana gitu ya. Betul, nah, betul. Ini mungkin Kang Ajun juga harus cerita nih, perlu cerita perjalanan politik Kang Ajun ya, untuk menjadi wali kota Bandung. Nah, ini seperti apa penugasan dari Partai Golkar, kemudian komunikasi dengan partai-partai politik lain, sehingga di sisa waktu sebulan atau 2 bulan ini ya, menjelang Agustus nanti ya. 2 bulan. 2 bulan berarti kan Kang Ajun bisa masuk ke sana. Baik. Ya Kang, jadi ikhtiar saya ingin memperbaiki Kota Bandung, tentu cara paling efektif harus masuk ke politik ya. Nah, alhamdulillah saya memang ketika Kang Emil masuk ke Partai Golkar, saya diminta membantu oleh beliau. Jadi saya sekarang tuh Wasekjen DPP Partai Golkar. Wakil Wasekjen Korbit bidang penggalangan pemilih. Jadi Wasekjennya Kang Emil ya di DPP. Nah, maka langkah pertama tentu setelah saya membulatkan tekad adalah mendaftar di Partai Golkar. Dan saya per 3 Juni kemarin, sebulan lalu, sudah diberikan surat tugas dari Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon ya. Ada 6 total yang bakal calon, saya salah satunya. Saya juga diminta untuk koalisi dengan partai lain ya, membangun komunikasi. Saya hampir semua saya komunikasi, saya jalin. Tapi yang memang mereka membuka pendaftaran bakal calon
pada saat itu baru PSI, jadi saya daftar di PSI juga gitu ya. Jadi yang sudah saya resmi mendaftar ke Partai Golkar, partai saya juga mendaftar ke PSI. Kalau komunikasi hampir dengan semua partai saya sih komunikasi ya. Tapi tentu PR hari ini kan ujungnya untuk dapat tiket itu kan elektabilitas ya dan popularitas. Makanya saya lagi berjuang lah hari ini ya, gimana caranya bisa menyebarkan gagasan saya, memperkenalkan diri saya, dan saya butuh banyak bantuan dari masyarakat, dari pemirsa nih yang mau jadi relawan ya, karena membangun cita-cita Bandung yang lebih baik itu ya nggak bisa sendirian, butuh partisipasi gitu. Dan kalau teman-teman percaya dengan saya, yuk gabung, bisa follow di Instagram, TikTok atau Twitter saya. Instagramnya apa? Instagramnya Juanda. Juanda. Ya, Insinyur Juanda, bisa dicek. Cuman satu kok, JUWANDA. Bisa bergabung ya, karena PR hari ini kan. Jadi partai itu sudah punya timeline. Jadi nanti di akhir Juli, di pertengahan ke akhir Juli akan ada survei untuk menentukan siapa calon wali kota yang akan dikasih rekom, ya, surat rekomendasi. Nah baru di awal Agustus ke pertengahan Agustus akan ada simulasi berpasangan. Nanti kan perlu pasangan kan, nah akan dipasang-pasangkan. Disurvei mungkin di pertengahan Agustus, nah baru pendaftarannya di akhir Agustus. Gitu Kang, jadi so far untuk perjuangan politiknya ya. Dengar-dengar nih Kang Ajun, kalau untuk di internal dari 6 itu posisi Kang Ajun seperti apa? Ya, kalau di yang 6, ya sebenarnya dari 6, cuman saya gini, ada 2 yang sudah menyatakan mundur, tapi saya nggak bisa sebutkan. Jadi mungkin nanti akan dari pribadinya masing-masing gitu ya. Nah tentu kalau survei saya sih sebetulnya ya alhamdulillah lah. Saya nggak jelek-jelek amat lah hari ini gitu ya. Ternyata hasil pileg saya, sosial media saya, TikTok saya 300.000 follower ya, Instagram saya 26.000, lumayan lah popularitas dan elektabilitas saya. Cuman ya hari ini belum di top level ya, tapi dengan alhamdulillah saya dapat endorsement dari Bu Atalia juga, dari Kang Emil, dan saya lagi mau cek lah ya, mungkin awal di bulan depan Juli gitu ya. Dengan endorsement itu mudah-mudahan bisa menaikkan saya di top 3 lah minimal gitu ya. Jadi hari ini komunikasi politik baik di internal maupun dengan partai-partai di Kota Bandung sudah running begitu ya, sudah daftar di PSI. Nah kalau misalkan nanti ditakdirkan tiket itu didapatkan, ya itu kira-kira bakal calon wakil wali kotanya itu yang seperti apa? Ini kan tokoh muda begitu ya, dengan gagasan yang luar biasa gitu. Jadi harus seimbang. Iya. Kang, saya sih sebenarnya ya dalam politik belajarlah dari Kang Emil. Saya kan 10 tahun mendampingi Kang Emil, tahu betul bahwa dalam politik perjodohan itu tidak bisa milih kan. Diatur oleh partai, komunikasi antar pimpinan partai. Yang kadang kita sebagai kandidat nanti tuh nggak bisa milih kan. Ya contoh lah cerita Pak Anies ya. Pak Anies waktu Pilpres kan masih hangat nih. Yang ketemu kan kan yang ketemu Pak Muhaimin dan Pak Surya Paloh. Sepakat dulu mereka berdua. Baru dikasih tahu ke Anies kan. Baru dikasih tahu ke PKS dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kadang ya dalam politik ini ya sebagai kandidat ya kita harus menerima wakilnya seperti itu. Ya tentu saya berharap satu yang sama-sama punya integritas ya. Saya berharap partai nanti menyandingkan dengan yang punya integritas, yang kedua punya karya, kompetensi ya. Ketiga punya kecintaan ke Kota Bandung, itu yang penting ya. Penting itu. Soalnya kita berkaca pada perjalanan terakhir Kota Bandung gitu ya. Berat ya. Yang integritasnya diuji begitu betul. Dan ini kan memprihatinkan bagi kita warga Kota Bandung. Nah, Kang Ajun ya, untuk meningkatkan popularitas ya, saya melihat banyak sekali kreativitas yang dilakukan gitu ya. Saya lihat di Instagramnya itu unik-unik itu cara berkampanyenya. Gitu. Nah ini hari-hari ini melakukan hal itu dengan tim, dan apa ke depan rencana berikutnya? Saya sebagai
apa ya, calon yang mungkin pas-pasan juga Kang. Saya bukan konglomerat 10 tahun mendampingi Kang Emil, saya kan lempeng-lempeng aja ya, nggak proyek, nggak ngambil sana sini gitu ya. Jadi hampir semua dana kampanye juga urunan, gotong royong, banyak dari sumbangan-sumbangan. Saya tuh banyak tim ya Kang, dalam produksi konten dan lain itu relawan Kang, kebanyakan gitu ya. Jadi dengan resource terbatasnya saya harus kreatif. Dia harus memutar gimana caranya saya bisa mempopulerkan diri secara kreatif, dan saya percaya sosial media itu kunci bagi saya ya. Karena masyarakat Bandung ini penetrasi sosial medianya tinggi Kang. Hampir lebih dari setengah penduduk sudah punya akses terhadap sosial media gitu ya. Which is itu kue yang sangat besar. Dan saya lihat juga kandidat lain tidak main gitu ya. Jadi saya strong pointnya di situ, jadi saya maksimalkan lah di situ. Jadi membaca gitu ya, Bandung yang kreatif gitu ya. Ada peluang di situ dan memang. Dan ini belum semua Kang. Nah, amunisi saya akan banyak diluncurkan. Masih ada yang disimpan di minggu-minggu ke depan. Pokoknya saya akan banyak gebrakan. Nanti teman-teman Tribun bisa ikut lah, bisa ikut lah. Pokoknya beda lah, beda dari yang lain lah pokoknya. Baik, Tribuners, kita ya banyak sekali perbincangan yang ya menarik gitu ya untuk kita lanjutkan bersama dengan Insinyur Haji Juanda ya, yang akan mencoba membangun Kota Bandung menjadi lebih keren. Nah, Kang Ajun, kita sudah di penghujung podcast ini ya. Barangkali ada sesuatu yang juga perlu ditegaskan atau disampaikan ke warga Kota Bandung tentang Bandung atau tentang Kang Ajun. Silakan. Sini? Oh ya, sini ya. Warga Bandung, Bapak Ibu, Akang Teteh semua, hari ini Bandung sedang ada di persimpangan. Kan ada pemilihan yang sangat penting yang menentukan kota kita, pemilih pemimpin ya. Kita merasakan bahwa perbedaan pergantian pemimpin 5 tahun terakhir dengan 10 tahun itu sangat signifikan. Merubah pemimpin, merubah pola tata kota, merubah pembangunan. Jadi ini pilihan ada di Bapak Ibu semua ya, apakah di persimpangan ini kita akan tinggal diam, melihat kota kita semakin banyak masalah, semakin banyak problem ya tadi ya, sampah, macet, banjir, begal, dan lain-lain, atau kita mau turun tangan. Kita mau turun tangan, kita bereskan semua masalah-masalah ini dan kita ikut terjun untuk membereskan, dan salah satunya adalah di momentum politik ini jangan sampai Bandung mendapatkan pemimpin yang tidak qualified lagi, integritasnya kurang bagus ya, tidak punya kompetensi, tidak punya visi. Kita harus berjuang gimana caranya Bandung ke depan menjadi Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera. Dengan cara gimana? Dengan cara memilih pemimpin yang tepat. Bagi Bapak Ibu yang merasakan keresahan yang sama dengan saya, yuk bergabung dengan saya menjadi Wali Kota Bandung, warga peduli Kota Bandung ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi warga peduli Kota Bandung, Wali Kota, bisa yuk sekarang gabung dengan gerakan yang saya buat, join di Instagram saya atau TikTok saya. Kita gerak bareng-bareng ya. Terima kasih. Baik, Tribuners, itulah tadi obrolan saya dengan Kang Haji Insinyur Juanda. Saya garis bawahi lagi ya, bahwa beliau ingin membangun Kota Bandung menjadi Bandung yang lebih baik ya, dengan Bandung yang ramah dengan warganya, dan beliau mengajak Anda sekalian untuk beberes Bandung, jadi bergerak turun ke lapangan, tidak hanya tunjuk tangan. Begitu ya. Dan kalau Anda cinta Bandung, maka itu adalah tagline yang sangat tepat ya, bergerak bersama membangun Bandung yang lebih baik. Terima kasih Anda sudah menyimak obrolan kami di Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar, dan saksikan untuk program Mata Lokal Memilih berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Siap. Kang Ajun. Turun, Kang Doro. Sukses. Siap. Amin, amin, amin. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.